Man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardh fa ka'annama qatala an-nasa jami'an. Siapa yang membunuh satu jiwa tanpa alasan, maka dosanya sama membunuh semua manusia di muka bumi. Dosa membunuh itu, ya. Siapa yang membunuh satu jiwa tanpa alasan, maka dosanya sama dengan membunuh semua manusia. Kecuali dia eksekutor, ya, yang ditugaskan negara. Ya, kalau ada orang dihukum mati, dia sebagai algojonya, itu ada alasan, karena ditugaskan negara, maka orang itu tidak berdosa, dia itu, yang algojonya itu. Kan kalau ada orang ditembak mati, kan ada beberapa sniper itu, ya, beberapa penembak jitu, ya. Nah, salah satu peluru itu berisi itu, salah satu senjata itu, yang pelurunya berisi itu, yang menembak itu tidak ada masalah, karena ada alasan. Tapi yang tidak ada alasan, tidak boleh membunuh, tidak boleh. Nah, bayangkan kalau ratusan jiwa dibunuhnya, ya, ribuan jiwa dibunuhnya itu, berapa besar dosanya itu. Nah, itu wasiat Allah, jangan pernah membunuh. Yang keenam, wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan hatta yablugha ashuddah. Jangan mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang terbaik sampai mereka mencapai usia baligh. Ini larangannya, jangan mendekati harta anak yatim. Ibu kalau mati suami ibu, anak ibu ketek-ketek, maka bagian ibu dari harta suami ibu hanya 1/8. 7/8 milik anak-anak ibu. Dan itu tidak boleh ibu dekati, jangankan ibu makan, ibu dekati saja tidak boleh. Baca doanya, Ustaz. Hartanya itu ibu pegang sampai mereka dewasa. Begitu dewasa berikan utuh sebanyak yang ditinggalkan bapaknya dulu. Oh, nafkahnya, Ustaz, nafkah anak ambil, Ustaz. Nafkahnya ditanggung oleh kakeknya atau saudara ayahnya yang laki-laki. Itu aturannya begitu. Makanya nanti coba baca surah An-Nisa ayat 2. Wa atul yatama amwalahum. Serahkanlah harta anak yatim itu utuh. Jadi kata Allah, serahkan harta anak yatim itu utuh setelah mereka dewasa. Jadi Bapak Ibu, saya kalau meninggal, itu harta saya setelah istri saya mengambil bagiannya, maka harta saya dipegang oleh bapak saya atau kakak saya atau adik saya yang laki-laki. Karena bapak saya dan saudara saya itu adalah wali dari anak-anak saya. Mereka walinya. Istri yang saya tinggalkan ini, setelah habis masa iddahnya, dia boleh menikah dengan laki-laki lain dan dibawa pergi oleh suami baru. Anak saya ditinggalkan bersama bapak saya atau saudara saya. Aturannya begitu. Dan harta yang saya tinggalkan, karena istri saya tidak berkewajiban dengan anak-anak saya, karena dia punya kehidupan lagi setelah saya meninggal dunia. Dia berhak menentukan pimpinannya yang baru. Dan anak saya tidak boleh mengganggu hidup dia. Anak saya di bawah perwalian bapak saya atau saudara laki-laki saya. Maka harta saya yang saya tinggalkan untuk anak saya tidak boleh disentuh oleh bapak saya, tidak boleh disentuh oleh saudara saya, 1 sen pun tidak boleh. Dosa besar. Makanya kata Allah, ya, innahu kana huban kabira. Mendekati harta anak yatim itu dosa besar. Jangankan memakan, mendekati harta anak yatim itu dosa besar. Ya. Jadi misalnya bisa jadi begini, ibu mati saudaranya, lalu dia meninggal oto baru, biasanya Innova. Maka oto kok di anaknya ketek-ketek, beli apa jual atau beli apa pakai. Tapi besok ganti oto balik tu balik tu. Ketika anaknya lah dewasa. Kadang-kadang kini kau kau tu apa ang luar, aku jenisnya apa ada mama ambil dulu, lah petik ambil dulu oto tu, kini petik balik oto tu balik kau. Itu Ibu. Kalau kau dipakai jo, boleh didekati, tapi billati hiya ahsan, harus dengan jalan yang paling baik. Ya. Karena harta anak yatim itu memakannya itu dosa besar. Makanya kata Allah, jangan dekati harta anak yatim itu. Ya, nanti kalau mereka dewasa,
sebanyak apa ditinggalkan bapaknya, sebanyak itu juga dikasihkan ke dia. Makanya ibu-ibu ini kalau suaminya meninggal, itu harta itu langsung ya diserahkan. Kalau mereka sudah dewasa, kalau belum dewasa, bermusyawarah dengan walinya, yaitu kakeknya atau saudara ayahnya. Atau pak, almarhum meninggalkan harta sekian, ambu ambil bagian ambu 1/8, sisanya ambu titip kapak untuk anak-anakku kalau gadang. Nah, itu kakeknya tidak boleh menyentuh harta itu, dalam pengertian tidak boleh merusaknya. Ini dosa besar. Ini yang banyak sekarang, yang banyak tidak jalan ibu ya. Kadang ibu-ibunya mati, suaminya, anaknya ketik-ketik harato kunya pacik sedonya. Lah habis harato kau. Tak boleh tu ibu. Yang kacau ni ibu kau menikah sudah tahu, dapat suami, lah menikmati tu suami kau orang tua anak yatim tu. Ibu dan suami ibu yang baru tu sama-sama ya mendapatkan dosa besar itu karena memakan harta anak yatim. Jadi kalau ibu misalnya suami ibu meninggal, anak ibu masih kecil-kecil, meninggalkan rumah tu milik ibu 1/8, cuman 7/8 milik anak ibu tu kalau orang tuanya tidak ada suami ibu. Maka ibu di rumah tu kalau menikah dengan laki-laki lain, ibu tidak boleh tinggal di rumah itu, kerana itu bukan rumah ibu, hanya 1/8. Itu punya saham ibu di situ. Kalau ibu tinggal di rumah tu mengontrak, bagi ke anak-anak ibu per bulan barang tu aratunya tu tidak memakan harta anak yatim. Dia memakan harta anak yatim tu bukannya mengunyah, menempati rumah yang tinggalkan ayah itu tu makan harta anak yatim juga namanya itu. Kadang tu sebagian apa-apa kok menikahi janda kayu supaya nama menumpang di situ. Tak boleh tu ibu. Ya. Apa kalau menikah janda kayu, angkui janda tu, isteri awak mah jangan menumpang situ. Tak harap tu awak lah tu, harap tu anak yatim tu mah rumah tu. Tu nikmati fasilitas rumah tu. Sama makan harta anak yatim tu namanya tu. Tu dosa besar tu, huban kabira. Makanya kata Allah jangan mendekati harta anak yatim. Ya. Makanya ibu tolong ya dibedakan mana harta kita, mana harta anak-anak. Jadi campur aduk juga. Nanti ketika mereka dewasa kasih utuh, ya, jangan dirusak. Lalu yang ketujuh, wasiat Allah, wa auful kaila wal mizan bil qisti. Kalau kau menimbang dan menakar, sempurnakan timbangan dan takaran. Jadi kata Allah, kalau kau menakar dan menimbang, sempurnakan takaran dan timbangan. Karena Bapak Ibu, mengurangi takaran dan timbang itu dosa besar. Wailun lil mutaffifin, neraka wail bagi orang-orang yang curang. Siapa yang curang? Allazina izaktalu 'alan nasi yastawfun. Kalau mereka meminta, kalau mereka jadi pembeli, mereka memaksa orang untuk melebihkan. Iza kanu awazanuhum yuksirun. Kalau mereka menjual jadi pedagang, mengurang-urangi takaran dan timbangan. Ini dosa besar nih Pak Ibu. Jangan kurangi takaran dan timbangan. Saya dapat berita Pak Ibu, tapi entah benar entah tidak lah ya, tapi perlu dicek juga. Katanya kalau kita beli BBM di pom bensin, itu tidak pernah cocok itu. Jadi kalau kita beli 10 liter, itu 9,2. 0,8-nya itu terpotong. Bayangkan Bapak ya, bara ribu, bara juta orang dipotong 0,8 liter setiap mengisi. Bara kecurangannya lupa. Bara lah dosanya nanti itu yang dari presiden sampai ke dirut BUMN, sampai menterinya, sampai tukang colokan ke dalam kendaraan itu. Iya, karena ini kecurangan yang terstruktur namanya. Katanya itu dari dulu, dari sononya begitu, dari atasnya begitu. Ya. Sudah tuh Ibu kalau mengisi full tank misalnya, isi full tank. Misalnya 98.200. Kok yang 800 kok tak balik lah kok Pak. Dah tahu? Kalau sebenarnya 90.200, kok baliknya 5.000 saya itu. Itu dah curang lah, 2 kali curang tu. Kata Allah jangan mengurang-urangi takaran dan timbangan.
nerakawel, celaka, yang mengurangi takaran dan timbangan. Kau yang menggali kau, tolong yang menggali kau, jangan curang. Termasuk yang membeli juga jangan curang. Dulu saya jelaskan, pembeli yang curang itu kata Allah yang selalu menekan orang untuk minta tambah. Ibu belanja beli bawang minta tambah, beli lado minta tambah, ya ta, beli timun minta tambah, beli ikan minta tambah, sama-sama curang itu. Karena berkurang bagian orang ikut itu. Berlebih untuk ibu. Ya, itu pesan Allah begitu, jangan curang dalam transaksi. Dan ini umum Bapak Ibu. Ya, ibu-ibu misalnya guru sadang maja nyotinggan anak murid kau nyopai sembahyang duha. Itu curang ibu nama itu. Itu mengurangi takaran dan timbangan itu. Ibu digaji untuk maja atau sembahyang duha loh. Kecuali lah jam istirahat, pilih sembahyang duha. Ibu tinggal anak-anak itu di kelas itu kan mengurangi takaran dan timbangan nama itu. Ya sama saja dengan orang menggali itu. Berkurang bagian orang menabir repek ibu. Ibu yang pergi sembahyang duha ketika sedang maja tu dosa repek itu mana dapat pahala itu curang. Mengurangi takaran dan timbangan tu. Ya. Jadi kalau maja dulu. Baru beko kalau sudah maja barulah. Ibu yang di kantor sedang melayani orang, tu pada berzikir sembahyang duha tu. Tak boleh itu. Ya. Itu mengurangi takaran timbangan tu. Ada apa-apa lah sudah pinjer punya rokok-rokok lah Paulo. Ya, atau bekok jam 9 baru masuk ruangan. Itu mengurangi takaran nama tu mah. Ya tak? Ya, karena memang tak boleh mengurangi takaran dan timbang tu apapun bentuknya. Termasuk ibu, kalau dia belanja dapat membeli sambal, tu ibu kurangi supaya ibu beli jilbab. Itu mengurangi takaran dan timbangnya nama tu. Iyalah, sehingga apa-apa aku harus makan daging, makan ikan lah, kantang senyukunya lah ya. Ya ikan apa, ikan kariang. Kadang sambal aku lebih angin saya tiap hari. Ya kan, lah hitam ke lado tu, lah kajang kantang tu. Pasue pak munya-munya nak bagi gigi le kantang kajang tu kunyah aja. Jadi pada orang lewat tangka kunyah aja ibu. Ibu itu jangan angin tu sambal tu. Ya, sambal baru lagi ke kami. Kalau kami anggarkan tu ibu tu mah. Mangga ibu potong-potong belanja dapur tu. Ya, untuk bisa ibu beli jilbab, beli apa, beli baju. Itu curang nama itu, mengurangi takaran dan timbangan nama itu. Kami ukur ibu, kalau kami lagi ibu belanja 5 juta sebulan, berarti kalau 5 juta sebulan, berarti sehari itu belanjanya 150.000. 150.000 itu mungkin kami perkirakan bisa kau sekali seminggu makan ikan, kau makan ayam, makan daging. Kau enggak lah ibu, kantang, kacang, tempe, apa, kau itu saya talu granat saya pak sekali seminggu ya dah talu bulik tu itu ibu curang nama tu ya tak boleh tu ya mengurangi takaran dan timbangan gitu ya. Jadi kalau belanja dapur untuk dapur ibu tak boleh ibu salah gunakan tu ya. Ya kalau beli jilbab minta lah anggarannya pak beli jilbab ya besok lah caknya sabarlah dulu. Kan, jadi itu ibu potong buat saving itu. Tengok kami lah tanianya sambal kami jadinya. Gitu. Tak boleh ibu curang ya, tak boleh mengurangi takaran dan timbangan tu. Gitu. Lalu yang ke-8, wa iza qultum fa'dilu walau kana zal qurba. Kalau engkau berkata maka adillah dalam berkata sekalipun kepada karib kerabat. Ini biasanya dalam pengadilan ya Ibu ya. Makanya kata di Al-Maidah ayat 8, ya ayyuhallazina amanu kunu qawamina lillahi syuhada'a bil qisti wa la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Janganlah kamu ya disebabkan kebencian kepada seseorang lalu kamu tidak adil dalam berkata. Yang salah, yang benar-benar walaupun orang itu kita benci. Kalau dia benar, katakan benar. Itu namanya adil dalam berbicara. Jangan karena kebencian kita lalu orang itu salah saja semua. Itu tidak adil namanya itu Pak Ibu. Walaupun kita benci dengan orang itu, kalau memang dia benar. Kebencian kita tidak menghalangi kita untuk berlaku adil. Itu pesan Allah begitu. Wala yajrimannakum sana'anu qaumin
ala alla ta'dilu, janganlah kebencianmu kepada seseorang membuat kamu tidak berlaku adil kepadanya. Tetap kita perlakukan dia secara proporsional. Maka kesalahan itu masalah kadang-kadang Ibu. Coba bayangkan Ibu, ada orang terbukti melakukan pembunuhan berencana. Pembunuhan berencana terbukti 6 orang yang bunuh, kaneponnya setahun. Tapi ada orang mengecilkan apa namanya itu, presiden begini, walaupun benar ucapannya, tapi dipenjara 6 tahun. Kan tidak adil seketika Allah Ibu. Sementara banyak orang-orang yang mencela Islam habis-habisan, yang menyakiti hati umat Islam secara terang-terangan, tidak disentuh. Itu kenapa wasiat Allah sampai segitunya. Apa kata Allah? Kalau engkau berkata, berkatalah dengan adil. Kalau engkau memutuskan, dengan adil. Jangan kebencianmu kepada seseorang membuat kamu tidak adil. Itu wasiat Allah itu, adil. Ya kalau memang dia bersalah, ya tidak apa-apa, tetap dihukum. Tapi orang yang melakukan kesalahan serupa dihukum pula. Kalau orang kesalahannya sama, hukumnya sama. Sementara ada orang kesalahannya besar, hukumnya ringan, ke orang kesalahan kecil, hukumnya berat. Kan tidak adil namanya. Tidak adil itu. Ya. Tapi begitulah ya hukum yang dipertontonkan di negeri kita ini, Pak Ibu, yang memang jauh dari rasa keadilan. Makanya wasiat Allah begitu. Ya, berkatalah dengan adil dan jangan kebencianmu kepada seseorang membuat kamu tidak berlaku adil. Yang ke-9, wasiat Allah, wa bi'ahdillahi aufu, dan janji-janji sempurnakan janji-janjimu. Karena Bapak Ibu, yang tidak memenuhi janji itu orang munafik, nerakanya paling bawah. Ya, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik itu tempatnya neraka. Apa ciri orang munafik? Iza ahadu ikhtalafu, ya. Kalau mereka berjanji, mereka selalu menyalahi janjinya. Nah, kau musim-musim caleg apa-apa nih caleg wah. Tolong janji itu dipenuhi. Ya. Kalau saya terpilih, sembako murah, atau murah sembako tu Pak, kalau terpilih ya. Jangan sembako kau mahal. Kalau saya terpilih tidak naik BBM. Yo Pak terpilih jadi naik BBM. Ikut sebentar BBM naik. Ya. Janji-janji tolong dipenuhi itu. Karena janji kau tak mudah loh Pak. Itu makanya orang yang paling bahagia di akhirat baca surah Ar-Ra'd ayat yang ke-20. Allah janjikan ada orang masuk surga bersama keluarganya. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyyatihim. Ada manusia yang paling bahagia masuk surga bersama keluarganya. Siapa salah satunya? Allazina yufuna bi ahdillah wa la yanqudul misaq. Itu ayat 20-nya. Orang-orang yang selalu menyempurnakan janji dan tidak pernah mengingkari janjinya. Kau janji kau dah awak yang tak susah kau perlu. Lagi di kampung. Ada undangan bandoa, Pak. Kau acara bandoa di rumahnya. Bila tu? Sudah maghrib. Tiba sudah maghrib dah kado orang tu sudah isya tiba, Pak. Ya janji kau dah tapik. Ambo paling acuk kesal kalau ceramah hari besar. Diundang ambo ceramah Maulid Nabi, Surah Mi'raj. Di undangan tu jam 8 habis isya. Lah sembahyang isya ambo di situ Ibu. Menjama aku nunggu tiba deh. Lah jam 9 baru mulai. Bayi-bayi tu, papa ibu, ustaz tu ada tiba akan mulai dah tiba orang tu Ibu. Itu kan tak memenuhi janji nama tu. Tak sempurna janji tu. Ngapa janji jam 8 jam 8. Ya. Makanya ambo kini tu kalau diundang ceramah-ceramah acara hari-acara besar ambo wanti-wanti pengurus deh. Pak, pokoknya sudah isya mulai. Kalau tak boleh, tak bertiba lah. Bakal itu, magi pelajaran ke warga awak. Bara aja dan tiba, diambil tak masalah lah Pak. Ambil berdua saja, berceramah Bapak. Tak masalah, ambil jumlah kau Pak. Supaya orang kau Pak, ini orang kamu mulai, dia tu, beko salah. Padahal Ustaz kau dari isya menanti deh. Itu. Cobalah kita sama-sama janji itu dipenuhi, Bu.
Amo diundang jam 8 hadir, acara disebutkan habis Isya jam 20. Macam sama sebelah itu menilai kan tak memenuhi janji nama tu. Makanya yang sahabat pengurus kalau habis Isya tak mulai, pun tak bisa lepas cerita lain. Ya, ini untuk mendidik kita supaya bisa tepat janji. Itu sepele Pak, tapi di situlah kita umat Islam itu. Identitas kita janji. Ya. Awak janji ko yang payah menjaganya Pak. Ya waktu kalau semua cari acara rapik-rapik, pertemuan-pertemuan Pak, atau acara-acara tak pernah sesuai undangan mulainya itu. Tak pernah. Selalu molor, dan itu sudah dimaafkan, ditoleransi. Lah menjadi budaya awak model itu, diundang jam 8 mulai jam 9. Kenapa kita tidak diundang jam 8 mulai jam 8? Orang berang baru ada orang mulai. Begitu dengan cara begitu orang tak berfikir terlambat lagi. Sebab kalau terlambat dia pasti tinggal. Tapi dia ditunggu, dia terlambat tadi. Itu Pak. Ini yakin kalau ditunggu itu bakal terlambatnya tu. Jangan tunggu-tunggu. Ibu kalau berangkat dia pesawat jam 6, jam berapa tiba? Jam 5 tiba boleh. Bakal itu pesawat akan menunggu ibu, ulangnya tabang sana. Betul. Pesawat kan dia tabang saya jam 5 tabang sana. Tak ada awak tak tunggu diri je lah. Pilot saya tabang saya ke rumah. Salah awak lah, menghadap berangkat. Anak pesawat tak pernah menunggu awak, maka pasal giro. Tapi waktu awak tiba tak tahu. Ada itulah cara-cara aku Pak. Jadi besok di masjid aku ada cara-cara besar Pak. Jam berapa mulai jam segitu. Walaupun merampik seorangnya mulai. Dah baal lah. Ya supaya awak aku tu belajar menyempurnakan janji. Itu hal ringan, itu hal sepele itu. Yang tak memenuhi janji itu dimurkai oleh Allah itu. Kenapa orang Yahudi dimurkai Allah? Ghairil maghdubi alaihim wa ba'u bi ghadabin min Allah. Kenapa orang Yahudi itu dimurkai Allah? Salah satu karakter orang Yahudi itu tak pernah bisa memenuhi janji. Itu kata orang Yahudi itu. Orang Yahudi itu tak pernah menepati janji. Selalu mengingkari janji, pasti itu. Sejak Nabi Musa begitu dulu. Yang selalu mengingkari janji, bahkan sejak nenek moyangnya, anak Nabi Yakub. Anak Nabi Yakub berjanji kapaknya kan, Pak, izinkan ambo kami bawa Yusuf besok ya. Kami jago Yusuf ko elok. Apa yang lakukannya? Hanya campang kalau semua. Nyobaklah baju berlumuran darah pulang. Dia kata Yusuf dimakan serigala. Itu karakter orang Yahudi begitu. Banyak berjanji bapaknya dia itu kali jago adik ko. Makanya turunnya sampai kini selalu menyalahi janji, tak pernah tepat janji itu. Itu maka dimurkai Allah tu. Dulu ketika ngebunuh orang, ngecari Musa, Musa, tolonglah carilah pembunuh kau, apa caranya? Nabi jauhi cik Musa. Tolong Nabi jauhi. Tadi kalau berjanji itu kok ada perintah kami kerajaan, batele-tele jadi itu kadang jauhinya, bantu jauhinya, umur jauhinya, warna jauhinya. Itu ciri orang Yahudi begitu. Maka kalau ada orang tak memenuhi janji, itu orang Yahudi itu Pak. Yahudi itu. Walaupun semuanya, walaupun kau saji, tapi tak memenuhi janji, Yahudi itu. Asli orang Yahudi itu. Ya, yang tak memenuhi janji itu. Makanya orang yang bercerai itu dimurkai Allah kan? Apa perkara halal yang dimurkai Allah? Bercerai. Kenapa orang bercerai itu dimurkai Allah? Karena tak memenuhi janji. Wah, nak berjanji ya Pak tu mah, berjabut tangan tu mah, ada saksi dua orang mah. Anak dan kuah, dan agen kang ya. Ang jamin anak dia, ang jago anak dia. Serupa apa maginya belanja cetulang lagi ya. Cuma dia menyayangnya, cuma sayang anak dia. Iya Pak, dan ambil anak Pak, dan bawa anak Pak, dan jamin anak Pak. Tu berjanji tu Pak. Itu jawab kabul tu, tu makuk jagen kawak anak itu. Kau tak berjanji ya Pak, tu jagen kawak lah tu. Makuk jagen anaknya kawak kena berjanji jinya tu ke menjaga anaknya. Akhirnya campak anaknya. Lalu suh anak tu campak leh. Ya. Ya, lapor kalau kahwin bantu ibu ke leh kan. Campaan leh. Kan tak memenuhi janji namanya tu. Harusnya dirawat anaknya tu. Serupa apaknya merawat anaknya tu. Saya sering katakan kalau ada wasiat-wasiat nikah tu ke yang laki-laki, sebelum anda menikah dengan dia, tanya ke bapaknya bara belanja sebulan. Bara beli bajunya, bara badaknya, tak boleh kurang lagi. Kau tak kelabi sama. Tak jangan ambil anak orang. Kau tak lah.
Ibu ko sebelum menikah jawab pak ko rancak bakilik licin glowing. Allah menikah jawab ibu jawab pak ko lah kusui balumi si ibu kalau nak nyerawat setiap Allah. Ya. Ada ibu ko lah hitam-hitam muka ko nak nyerawat jawab pak ko lah. Apa ko lagak hitam-hitam muka ibu tu ko pitiah 10 juta apa kalau doktor kulit. Itu kalau calik-calik muka ibu hitam-hitam tu lah. Aku kan cari isteri kawan glowing awal panjang mata. Sebenarnya isteri apa tu lancaknya tu nak berawat saya lah, ya kan? Ibarat sawah apa ibu? Ini sawah aku dirawat, ya. Agi-aginya, agi pupuk rancaknya. Ndak, aku nak berawat setiap Allah lah. Lanyau-lanyau sudah ruinya. Nak memenuhi janji nak mula tu, iya tu pak. Makanya yang bercerai itu dimurkai Allah itu, ya. Siapa yang menceraikan istrinya atau minta cerai dengan suaminya itu sama-sama dimurkai Allah tu. Karena tidak memenuhi janji kamu itu. Ibu dulu juga berjanji itu, tapi janji ibu dan ibu mengucap kalau ayah ibu. Karena ibu pakai wali, urusan ibu serahkan ke pak ibu. Ibu berjanji itu ke kami, ke merawat kami itu. Itu janji ibu ke kami lewat ayah ibu. Ibu diserahkan dari ayah ibu ke kami supaya ibu merawat kami. Itu janji itu. Akhirnya ibu dah merawat kami lah. Makan surang, dek teh surang, dek kopi surang. Itu nak memenuhi janji ibu nama itu. Ibu lah saya suruh-suruh dek pagi sih kok. Kami dalam tulantang saya ke dapur sama surang. Dia tu. Abang tu ibu kau cerita pak, awak lagi gaya ke pak? Hanya pelapis saja pak. Kan? So pagi tu ambil kopi, ambil teh saya awak seorang. Ibu nak suruh-suruh saya sikit. Dah siangnya pulang leh. Gitu. Tak boleh kan ibu dah berjanji dulu ke merawat kami. Ya tugas ibu rawatlah kami sesuai janji ibu. Kami lagi belanja, ibu dah tunaikan tugas kami sampai gaya kami lagi belanja ibu ibu rawat kami leh. Tuh. Enggak lah, kami betul tinggal saya kadang-kadang lagi tu. Ibu dah ibu saya cucu ibu ada janji cucu lah ibu janji tu kami lah cucu lah. Nah. Itu tu penuhi janji itu, jangan tak penuhi janji itu. Kami lah kami penuhi, coba tadi bantu kami ibu. Lah buru-buru bantu kami ke waktu dah penuhi janji ibu itu mat. Ayo apa penuhi lah janji apa kau? Sama lah. Itu wasiat Allah ya. Nah yang 10 yang terakhir kata Allah ya, inna wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Jangan bercerai-berai. Itu wasiat Allah. Bersatulah. Jadi umat Islam itu disuruh bersatu. Tak boleh bercerai-berai. Itu wasiat Allah. Makanya wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Tak boleh. Di wasiat Allah bersatu. Nah itulah waktu itu ya. Karena waktu sudah masuk ini 10 wasiat Allah di surat Al-An'am 151 sampai 153. Ya mudah-mudahan jadi pelajaran bagi kita. Nah itu ya. Tolonglah ibu-ibu ya, penuhi janji ibu. Tolong rawat kami elok-elok. Ya. Sampai kami mati. Ya. Enggak kalamu itu, padahal enggak 5 tahun kami pilot itu. Ya kan. Celik-celik kan ibu menyanda tu enggak kalamu dah kami menyanda. Lebih tak sandar itu kalau latih itu. Kalamu itu. Padahal 4 tahun 5 tahun kau bilang itu. Itulah penuhi janji ibu ya supaya aman. Nah begitulah dulu Bapak Ibu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa kafarat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.